Nomor 2, hawa nafsu, materialisme, dan kekuasaan yang menimbulkan percekcokan dengan orang-orang yang tak berpikiran sehat, kehilangan kebenaran, sehingga banyak orang ingin materialisme sehingga akhirnya masuk dalam pencobaan. Ingin kaya, terjerat dalam berbagai hal nafsu, lalu menjadi susah sendiri. Yang ketiga, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Sebelum hari kedatangan Tuhan harus ada datang seorang murtad yang dinyatakan sebagai manusia durhaka yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Kamu telah terpanggil oleh Injil untuk memperoleh kemuliaan Kristus. Sebab itu berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran Yesus Kristus. Ingatlah baik-baik. Orang-orang Sunda, cemar, serakah, penyembah berhala tak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah disesakan dengan perkataan hampa yang mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Yang keempat, menghadapi situasi sekarang ini, COVID-19. Saudaraku, di dalam kitab Yesaya 30 ayat 15, kita baca sebentar. Dikatakan firman Tuhan yang Maha Kuasa Allah, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan. Jadi saudaraku, anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah, stay di rumah, sesuai dengan firman Tuhan ini. Dengan bertobat dan tinggal tenang, percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Jadi kita tetap tinggal di rumah, tinggal tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang di rumah kita bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita memohon pertolongannya supaya kuasa jahat ini segera dihancurkan, dilenyapkan dari tengah-tengah negara kita. Jadi saudaraku, apa yang mendasari ini adalah Kejadian kitab Keluaran 14 ayat di dalam itu cerita tentang Laut Teberau yang dikeringkan ketika mereka sudah tidak bisa keluar lagi, jalan lagi, sehingga mereka bisa mampu menyeberangi Laut Teberau yang dikeringkan oleh kuasa Tuhan dengan mendatangkan angin timur yang kuat. Kemudian di kitab Keluaran 17, ketika mereka kekurangan air di Masa dan Meriba, maka Tuhan bekerja. Musa mengetuk batu itu dan air keluar, mengalir banyak di Masa dan Meriba. Kemudian di Matius 8 ayat 23-27, angin ribut diredakan. Jadi kuasa Tuhan yang bekerja sehingga angin ribut diredakan, sehingga itulah tanda bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudaraku, terhadap COVID-19 ini, Corona COVID-19 ini, maka sama juga sesuai firman Tuhan. Tinggallah tenang dan percaya, bertobatlah, disitulah letak kekuatan. Jadi selain kita beriman, kita bertobat, percaya, dan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Tidak usah yang jauh-jauh manajemen apa kayak
Tidak perlulah itu. Yang penting hanya tinggal tenang dan percaya, bertobat dan beriman, disitulah letak kekuatanmu. Sehingga biarlah kuasa Tuhan juga yang menyelesaikan ini semua. Jadi nggak usah repot-repot, tinggal tenang, percaya, beriman, bertobatlah. Disitulah kekuatan kita. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini tentang kebangkitan, terangkat Yesus ke surga. Ia telah, nomor satu, ia telah membuktikan bahwa dirinya adalah satu dengan Allah Bapa. Dia telah mengirimkan kuasa Roh Kudus yang menginsafkan kita tentang dosa, penghakiman, dan kebenaran. Dan dia juga menjadi Raja Imam yang besar, yang agung. Dan yang ketiga, dia yang menyelamatkan isi dunia di tengah-tengah Corona COVID-19 ini. Tinggal tenanglah dan percaya. Dengan beriman, bertobat, itulah kekuatan. Bertobatlah dan berimanlah. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga memberi kesegaran kepada jiwa kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, demikianlah firman Tuhan telah kami sampaikan, kiranya memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.